Berikut ini adalah langkah atau cara untuk membuat sebuah kuis yang akan ditempel ke dalam Microsoft Teams sebagai assignment atau tugas dengan penilaian oleh guru. Langkahnya adalah yang pertama, pastikan melakukan login dengan Madiun Pintar. Kemudian pilihlah form untuk memulai membuat sebuah form atau kuis. Pastikan pilihan yang muncul adalah new quiz karena soal yang akan kita buat nantinya akan bisa menampilkan nilai secara langsung atau secara koreksi. Klik new quiz. Kemudian pada judul kuis kita ketik sesuai dengan judul kuis yang kita inginkan. Misal deskripsi dibutuhkan agar siswa tahu kuis ini digunakan untuk apa. Kemudian, jika kita menginginkan nantinya ada sebuah soal berbentuk pilihan ganda, maka pilihlah choice. Jika ingin berupa teks, maka teks. Jika ingin berupa rating, silakan rating. Atau mungkin berupa file upload. Atau ranking, atau liker, atau yang lain. Pada saat ini kita akan mempraktekkan bagaimana jika soal itu terbuat dari choice atau pilihan ganda. Contoh, yang pertama kita buat sebuah soal pilihan ganda. Pilihlah jawaban benar berikut. Misal kemudian dari pilihan yang sudah kita buat, buatlah sebuah kunci. Contoh, jawabannya adalah putih. Kemudian berikan skor untuk penilaian atau poin pada soal yang kita maksud. Contoh, jangan lupa pastikan required jika soal ini wajib dijawab. Kemudian, jika digunakan untuk acak, maka pilihlah shuffle.
Berikutnya, jika soal kita adalah soal berganda atau lebih dari satu jawaban, maka pilihlah choice dan pastikan multiple answer sehingga berbentuk kotak. Maka jika ini kita buat sebagai sebuah soal, dari sekian soal jawaban bisa kita lakukan beberapa kunci. Contoh merah, putih, kuning. Seperti ini contohnya. Berikutnya, jika itu adalah berupa teks, maka cukup kita isikan sebagai berikut. Di sini bisa dipilih long answer jika jawabannya panjang atau berupa paragraf. Jika jawabannya adalah pendek, maka diberikan kecil saja. Dan juga bisa kita berikan kunci jawaban atau correct answer-nya. Misalnya, correct answer-nya adalah sekali lagi, jika berupa paragraf, maka gunakan long answer seperti ini. Tetapi untuk long answer tentu saja tidak akan ada jawaban objektifnya. Sekali lagi, pastikan poinnya. Berikutnya, jika berupa soal berupa upload file atau kirim gambar, kirim dokumen, kirim teks, kirim file, maka pilihlah file. Upload file. Oke, lagi pilihlah file upload. Jika ada pertanyaan, pilih saja OK. Kemudian misalnya kirimkan hasil karyamu dalam bentuk file JPG, PDF, doc, dan lain-lain. Jumlah dari file yang akan dikirimkan bisa kita tentukan, bisa 1, bisa 2, atau lebih. Contoh di sini adalah 3 file. Maksimum size yang ingin diberikan agar bisa diangkat di-upload, misalnya karena produk foto atau yang lainnya, bisa saja kita tentukan 100 megabit. Berikutnya, setelah kita selesai membuat sebuah soal, pastikan kita periksa jawaban dan poinnya adalah sudah benar. Kemudian kita lakukan share. Jangan lupa untuk share, jika ternyata ada uploadan file, maka anyone can respond ini tidak berlaku, tapi hanya only people in organization can respond. Artinya hanya orang-orang di dalam organisasi kita yang sama akan bisa mengakses. Kemudian pada setting, tentukan di sana option of quiz-nya ditutup, tidak ditampilkan, agar siswa tidak tahu jawaban yang sudah dibuat atau nilai yang sudah diberikan, kecuali guru menghendaki untuk membuat agar siswa mengetahui nilai dan jawabannya.
Hal-hal lain tidak perlu dibuat, tetapi jika diinginkan boleh digunakan. Contoh, custom thank you message. Di sini bisa ditulis, selamat kamu sudah menjawab soal latihan dengan baik. Semangat belajar misal. Kemudian untuk menarik, agar menarik, temanya kita ubah. Contoh, atau bisa kita custom sendiri. Di tahapan ini, kuis sudah siap digunakan untuk dibuat menjadi kuis atau assignment di dalam Microsoft Teams. Berikutnya adalah aktifkan Microsoft Teams untuk agar kita bisa mengakses ke kelas di mana kita akan memberikan tugas. Caranya, silahkan aktifkan akun yang kita miliki tadi, sama kita ketikkan pastikan saat ini di dalam tim yang Anda miliki sudah terdapat kelas di mana akan diberikan tugas atau assignment. Jika belum, buatlah sebuah kelas. Contoh, misal kemudian pastikan tekan next. Pada tahapan ini, jika memang ada student yang akan dimasukkan, masukkan atau skip saja. Dan pastikan di dalam kelas yang Anda miliki sudah terdapat siswa. Karenanya, klik pada kelas, kemudian manage team, atur tim. Kemudian add member, jangan lupa masukkan misalnya. Kita akan memasukkan data siswa. Perhatikan nama siswa yang akan kita masukkan harus sudah sesuai. Kemudian pastikan juga terdapat channel untuk mengunggah tugas. Contoh, pastikan automatically show. Agar channel ini tidak diganggu oleh peserta didik, maka lakukan manajemen channel. Aktifkan channel moderation sehingga siswa tidak sembarangan bisa masuk atau melakukan chat di dalam tugas ini, sehingga tugas tetap berlaku sebagai channel tugas. Selanjutnya, pastikan sudah bisa Anda lihat di dalam kelas saudara sudah terdapat assignment. Ini untuk memulai atau membuat sebuah tugas. Ada assignment, silahkan pilih assignment. Get start jika belum. Kemudian create.
tekanlah create, kemudian pilihlah quiz. Sekali lagi, create quiz, karena yang akan kita berikan adalah penilaian secara langsung. Selanjutnya, pastikan form yang kita buat tadi di dalam office.com tampil di situ. Contoh tugas IPA. Tekan next. Kemudian aturlah penayangan dan lain sebagainya. Periksa kembali poin yang diinginkan atau berikan sebuah instruksi. Contoh, kemudian assign to, pastikan edit digunakan untuk seluruh, assign to all student. Ya, kemudian pastikan untuk due date atau date due-nya atau pembatasan waktu pengerjaannya bisa kita tentukan juga. Pertama, posting atau pengiriman tugas. Kita sampaikan contoh tanggal 24 ditampilkan pada hari ini pukul 7 misalnya, 7 pagi, atau misalnya 6.30 sudah tampil. Due date ini digunakan untuk pembatasan waktu sehingga kita mengetahui siapa yang terlambat mengumpulkan tugas. Due date-nya kita batasi misalnya sampai dengan hari ini juga, tanggal 24, sampai dengan jamnya adalah misal sampai dengan 9.30. Close date ini akan kita gunakan sebagai pembatasan akhir agar siswa sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Misalnya, agar siswa tetap bisa mengerjakan walaupun terlambat, kita tentukan misalnya ditutup pada tanggal 25. Selesai itu silakan done. Kemudian assign calendar ini sangat dibutuhkan agar siswa dan kita mengetahui. Maka bisa saja kita kirim kalender untuk student dan juga kita. Tempat posting jangan lupa kita edit. Tentukan tempat postingnya adalah di tugas harian, sehingga siswa tinggal bypass ke channel atau jaringan tugas harian. Selesai itu silakan pilih schedule. Demikian tugas berupa kuis sudah bisa kita tampilkan. Alternatif tugas berikutnya, jika berupa upload tugas atau upload file atau upload dokumen, bisa kita lakukan dengan cara sederhana, yaitu cukup create, kemudian pilihlah assignment. Pada bagian ini kita bisa menentukan titel dari tugas kita, misalnya tugas IPA 1, materi tentang lingkungan biotik misalnya. Instruksinya tentu saja kita tentukan, contoh lakukan praktik di alam terbuka dengan tahapan 1. Pergilah ke pantai, amati lingkungan sekitar pantai, ambillah benda-benda yang tergolong
bercangkang misal. Kemudian ambil foto sampling kegiatan yang dilakukan. Dalam bentuk misalnya video atau gambar. Rangkum langkah yang dilakukan dalam bentuk file dokumen. Kemudian kirimkan tugas berupa gambar, video, dan dokumen pada @work berikut. Jangan lupa berikan poin, misalnya poinnya 100. Karena berupa assignment langsung, maka berikan penilaian rubrik. Rubrik ini digunakan agar kita nanti bisa memberikan penilaian secara netral. Contoh rubriknya seperti ini. Titelnya adalah tugas IPA lingkungan biotik. Deskripsinya adalah pengamatan lingkungan. Kemudian deskripsi di sini adalah pengamatan lingkungan, misalnya mendapatkan excellent jika tugas sesuai dengan urutan perintah dengan kiriman tugas 2 file. Misalnya good jika di situ adalah hanya 1 file. Fire misalnya tanpa file. Lakukan attacks. Dan aturan yang lainnya bisa kita tentukan di sini. Kita ulang tadi. Pada saat membuat sebuah rubrik, jangan lupa poinnya diaktifkan agar poin nanti tampil seperti ini. Poin tampil, kemudian assign tuh sama seperti pengaturan yang assignment pertama, yaitu pakai yang ini. Kemudian date-nya juga kita tentukan. Contoh, kita akan tampilkan tugas ini pada tanggal 24 pada pukul pagi hari misalnya. Taruh kata tanggal 40 Linda. Kemudian kita batasi sampai dengan nanti siang misal. Kemudian close date-nya jangan lupa, bisa saja kita tentukan sampai dengan hari berikutnya. Kemudian kalender sama kita atur untuk student dan juga guru. Kemudian yang terakhir adalah pastikan disimpan di channel atau saluran ya, tugas harian. Schedule kita tekan klik. Nah, di sini kita sudah mempunyai 2 model tugas, yang satu berupa form, yang satu adalah berupa assignment secara langsung. Nah, ini tugas sudah tampil. Berikut ini adalah tampilan dari soal yang muncul di siswa. Pastikan siswa membuka kelas yang benar. Contoh adalah kelas IPA yang mereka miliki. Kemudian pilih ke tugas. Jika tugas telah terkirim, maka di situ akan muncul assignment atau penugasan sesuai dengan jam dan tanggal
batas pengerjaan soal. Siswa tinggal klik pada view assignment. Di sini akan muncul assignment seperti apa yang muncul. Ini adalah bentuk assignment yang tadi berupa form. Ini akan muncul demikian. Kemudian yang satunya adalah jika berupa assignment yang tadi upload file, akan muncul sebuah perintah seperti ini. Ada rubrik, kemudian ada tag. Khusus untuk yang ini, maka siswa tinggal pilih tag atau lampiran. Lampirannya bisa upload from this file, this device, artinya jika pakai HP ya nantinya akan pakai HP, atau dari komputer maka nanti akan ambil dari komputer, atau juga dari sebuah kamera jika nanti dibutuhkan. Berbeda dengan yang ada di form. Jika ada di form, maka nanti siswa akan memberikan jawaban untuk yang upload file adalah berupa perintah upload. Seperti ini. Upload file. Kemudian cari file.